waktunya cukup sehingga untuk presentasi untuk Kabupaten Buleleng kita mulai. Swastiastu. Bapak Ibu Profesor yang saya hormati, dan Pak Delegase dari daerah Kepala Kandidase dari Pusat dan lagi Pak Kadis Kominfo Buleleng selaku PPID Pemerintah Kabupaten Buleleng beserta staf yang hadir pada saat ini yang saya hormati. Untuk presentasi kali ini waktu cukup singkat, cuma 30 menit. Jadi 10 menit mungkin pemaparan, 20 menit nanti diskusi. Sekalipun kami dari Komisi Informasi sudah melihat khususnya melihat data itu, kemudian kami juga ada visitasi, tetapi karena ini ada semacam uji publik, harus ada dari akademisi dan tokoh masyarakat juga melakukan pendalaman. Untuk mempersingkat waktu, mungkin silakan Pak Kadis untuk mempresentasikan sebelumnya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Dinas Komunikasi Kabupaten Buleleng secara umum. Kami sebagai PPID utama di pemerintah Kabupaten Buleleng, saya didampingi oleh kami dan kami juga memberikan kesempatan terhadap pengelolaan PPID utamanya yang ada di Kabupaten Buleleng. Baik, untuk yang pertama terkait dengan inovasi yang ada di pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi mohon persingkat arah selanjutnya kami ada beberapa inovasi daerah yang kami miliki di pemerintah Kabupaten Buleleng menjadi sasaran dan targetkan ke depannya, yakni tentang puskesmas DCT. Ini merupakan aplikasi pusat kesehatan sosial visit cepat tanggap yang dapat diakses oleh masyarakat Buleleng untuk memperoleh informasi yang ada yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini salah satu inovasi untuk memberikan kesejahteraan dan juga mengatasi kemiskinan yang ada di Kabupaten Buleleng. Kemudian lebih lanjut tentang inovasi yang fantastis. Fantastis itu merupakan administrasi kependudukan yang difasilitasi desa kelurahan terintegrasi tuntas, sejam dan gratis. Jadi proses dokumen kependudukan jadi mudah, cepat dan terintegrasi langsung dari desa dan kelurahan. Ini baru di launching minggu lalu oleh Bapak PJ Bupati Buleleng. Kelebihannya adalah bahwasanya inovasi ini orang-orang yang berada di luar Kabupaten Buleleng, jangankan di luar Dinas Pendidikan Catatan Sipil, tempat data kependudukan catatan sipil, orang yang berada di luar Kabupaten Buleleng sudah bisa melakukan pengurusan. Karena ini sudah kita integrasikan juga dengan anak-anak elektronik milik kepala desa maupun lurah. Sudah di launching. Lebih lanjut, ada Saking Buleleng, sama juga ini baru di launching minggu lalu. Saking Buleleng itu sudah tersedia dari Kabupaten Buleleng. Ini aplikasi penyedia lowongan pekerjaan berbasis web yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja. Kalau dulu orang nunggu momen setahun sekali mengadakan job fair, dan serasa itu masih bersifat konvensional, walaupun halnya dalam pelaksanaan itu dibuat sedigital mungkin. Namun dengan adanya inovasi seperti ini, tanpa menunggu job fair, masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi lowongan pekerjaan terupdate relevan pada saat itu. Next. Lanjut di Simple Dashboard, sama juga ini hal-hal yang inovasi baru yang dilakukan oleh Badan Kesbang, di mana sistem ini memberikan informasi pelayanan organisasi kemasyarakatan dan partai politik untuk memudahkan para pengurus organisasi kemasyarakatan maupun pengurus partai politik. Bahkan kita dapat penghargaan kemarin sebagai lembaga yang sudah sukses paling pertama mensukseskan bantuan hibah partai politik di pemerintah Kabupaten Buleleng. Lanjut. Ini si Ajaib merupakan inovasi perizinan online Buleleng yang awalnya bermula dari terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ada beberapa perizinan yang tidak masuk di dalamnya. Kita akomodir melalui ini, kurang lebih ada 189 perizinan, baik kesehatan, dan juga UKM, itu bisa mereka akses di jalur-jalur seperti ini, dan ini sangat mudah, cepat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten dalam mengurus perizinan.
Lanjut. Nah, ini yang selanjutnya adalah Visit North Bali, merupakan aplikasi ini untuk memudahkan wisatawan mengeksplorasi keindahan budaya di Bali Utara dengan memberikan panduan lengkap tentang destinasi wisata, kekayaan budaya dan pengalaman lokal yang khas. Jadi aplikasi ini wisatawan dapat menikmati perjalanan yang lebih informatif dan mendalam, serta menemukan isi-isi tujuan dan tujuan wisata yang ada di sana. DTW ada, kuliner ada, dan segala jenisnya itu mereka dapatkan, dan ini rutin diupdate oleh rekan-rekan kami yang ada di Dinas Pariwisata. Lebih lanjut, kemudian ada Sitwal, merupakan terobosan pas juga ini oleh rekan-rekan kami di Brida, ya di Brida. Kemarin juga sudah mendapatkan penghargaan dan pengakuan beberapa hak klien intelektual yang ada di Kabupaten Buleleng yang diakui oleh teman-teman kita di Kemenkumham. Ya, jadi aplikasi ini dirancang untuk memudahkan proses pendaftaran kekayaan intelektual bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Buleleng. Lanjut. Kemudian yang lebih lanjut adalah Buleleng Emergency Service atau BES, merupakan salah satu program untuk mempermudah masyarakat di pelosok pedesaan yang membutuhkan pelayanan medis. Jadi ini ada kantong-kantong ambulan yang nanti bisa mereka atau masyarakat gunakan atau manfaatkan ketika mereka mengalami kegawat daruratan, sehingga lebih cepat untuk mendapatkan penanganan. Setelah ini sebenarnya ada lagi inovasi yang sedang proses berjalan yang kita rencanakan di minggu ini launching sebagai penunjang ini, Pak, terutama bagi penyakit yang menderita penyakit jantung yang sangat rawan. Cuman kemungkinan baru minggu depan kita terapkan, di mana aplikasi tersebut nanti bisa memudahkan aplikasi inovasi, memudahkan pengontrolan baik itu lokasi mereka, perjalanan mereka sudah sampai di mana, sampai penanganan medis pun juga di tempat perjalanan ada bagi mereka yang mengalami musibah. Oke, lanjut. Ini yang Panji dan Bukit merupakan pajak layanan digital untuk wajib pajak yang ada di daerah Kabupaten Buleleng. Jadi aplikasi yang berbasis Android yang menyediakan fasilitas layanan perpajakan digital yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Dengan adanya Panji dan Bukit ini, masyarakat Buleleng dapat mengurus dan membayar pajak daerah dan retribusi secara digital selama 24 jam. Perlu diketahui bahwasanya PRI kita atau sasaran target pajak kita di tahun ini meningkat, Pak. Jadi inovasi ini sudah berhasil dan sukses, bahkan hampir berapa kali itu dari daerah-daerah lain masyarakat sekali banding dengan kita di pemerintah Kabupaten Buleleng. Ada pelayanan PBB, non PBB, cek tunggakan PBB, status layanan itu, dan juga pusat informasi dan bantuan. Itu beberapa hal-hal yang disampaikan pada kesempatan ini. Lanjut, PBB Buleleng tetap kami ini merupakan inovasi yang sudah lama namun sudah kita perbarui. Dulu sempat mendapatkan masukan dari rekan-rekan kami di KI bahwasanya dulu masih manual, bergunting orang, kemudian kita kabel, lalu sekarang kita udah foto, kemudian kita masukkan dalam dalam sebuah template, dan itu bisa diakses di website kami, termasuk juga kami share di media sosial sehingga memudahkan bagi rekan-rekan kami. Selain masyarakat, juga teman-teman di wartawan kami banyak memanfaatkan dari fitur ini karena sangat mudah dan cepat untuk diakses. Lebih lanjut, ini merupakan program BSI Buleleng. Jadi kami sampaikan bahwasanya BSI ini sebenarnya dari pemerintah Provinsi Bali. BKK yang kami dapatkan itu kita manfaatkan dan sangat berguna sekali untuk masyarakat kami yang ada di Kabupaten Buleleng. Ada 297 titik yang tersebar di daerah Kabupaten Buleleng. Nah, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, titik lokasi, dan juga mungkin mendapatkan video atau fotonya, kami kemas dalam bentuk basis website sehingga masyarakat bisa mengakses. Misalnya di desa A, dia ingin mendapatkan free wifi, dia bisa mengakses desa, klik tempatnya seperti apa, kemudian sampai dengan Google Map-nya diarahkan mereka menuju ke arah tempat free wifi tersebut. Jadi semuanya di Kabupaten Buleleng, jadi pelosok-pelosok yang ada titik free wifi-nya itu sudah bisa diakses, maka juga sampai dengan Google Map-nya. Lanjut, yang satu data Buleleng, kami sudah memiliki inovasi juga dan memudahkan kami dalam merangkum beberapa data-data sektoral yang kita gunakan untuk menghimpun dan mengelola data statistik sektoral pemerintah di
Kabupaten Buleleng. Dan yang terakhir adalah website PPID Buleleng. Jadi website ini dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi, di mana yang bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu beberapa hal inovasi yang kami munculkan pada kesempatan kali ini, dan juga untuk diketahui juga bahwasanya kami dari Dinas Komunikasi Kabupaten Buleleng juga sudah merancang sebuah inovasi yang kami sebut dengan akronim SINAPITER, Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi. Semua informasi yang ada ini kita rangkum dalam satu kesatuan, kita integrasikan dalam satu rumah sehingga masyarakat tidak kesulitan. Ini sebagai arahan dari pemerintah pusat, yakni dari Presiden langsung dan juga dari Kemenpan RB untuk kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten agar tidak banyak-banyak membuat aplikasi. Bukan berarti dari membuat aplikasi, kalau itu urgent silakan, namun lebih kepada untuk mengintegrasikan aplikasi yang sudah ada, di mana tujuan dari digitalisasi itu adalah untuk mempercepat atau mempermudah pelayanan untuk masyarakat itu bisa terwujud, bukan membingungkan masyarakat dengan banyaknya aplikasi, dan juga membuat berat HP kalau bayangkan HP itu menurut sekian aplikasi. Nah itu dan saya pastikan di tanggal 25 November ini Bapak Bupati kami akan meluncing inovasi tersebut, dan target saya sudah ada nantinya 12 aplikasi dan sebagian besar nanti semuanya itu terintegrasi dalam satu kesatuan dan satu rumah. Jadi ada segmen layanan seperti tadi pelayanan KTP di Fantastik, ada segmen data dan informasi, contoh seperti satu data. Jadi masyarakat bisa mengakses semuanya dalam satu rumah. Termasuk kita pun juga di pemerintah membutuhkan akses dalam satu one click semuanya bisa didapatkan. Kiranya yang dapat saya sampaikan, sudah tentu ini jauh dari sempurna. Kami mohon saran dan masukan dari rekan-rekan di KAI dari tim yang ada di Paris ini. Sudah tentu masukan tersebut dan saran tersebut pasti bersifat konstruktif untuk perbaikan dan kedepannya kami agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan informasi terutama di masyarakat Kabupaten Buleleng. Kami juga memiliki komitmen dari Bapak Bupati sampai jajaran kami di bawah untuk bisa menyebarkan luaskan informasi tersebut seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sekian, terima kasih, dan saya tutup dengan salam satu satu. Terima kasih Pak Prezes. Jadi pemahamannya pas dalam waktu 10 menit sudah lengkap sekali, banyak aplikasi yang ditampilkan. Tentu itu atas koordinasi dari Diskominfo Santi Buleleng. Kami juga dari Komisi Informasi sudah melihat data dukung melalui kuesioner, kemudian melihat langsung dalam visitasi di Buleleng tentang data dukung tersebut. Karena ini harus ada dari akademisi maupun dari tokoh masyarakat yang akan melakukan pendalaman. Ada waktu 20 menit, mungkin dari Bapak Ibu bertiga untuk melakukan pendalaman. Silakan yang pertama mungkin dari Pak Raka atau Pak Dewi, silakan. Terima kasih Pak Kadis. Ini luar biasa. Kabupaten Buleleng banyak sekali informasinya Pak. Izin Pak, sekiranya kami ingin mendalami. Jadi kan dari banyaknya inovasi-inovasi yang dibuat itu, kira-kira bagaimana strategi ke depannya nih Pak agar nanti inovasi itu tetap bermanfaat dan efektif, khususnya itu berkaitan dengan keberlanjutannya Pak. Jadi bagaimana komitmen pembiayaannya, kemudian penguatan SDM-nya, dan adaptasi dengan teknologinya. Ini kan banyak inovasi supaya diperlanjutkan itu ada penggunaan untuk SDM-nya, kemudian juga pembiayaannya. Ini kan butuh biaya-biaya gitu, misalnya untuk inovasi berikutnya maupun untuk mengelola inovasi ini. Termasuk juga kan ke depan ini kan teknologi selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Nah, kira-kira bagaimana adaptasi teknologi ini Pak? Nah, terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Jawes KJD terkait dengan komitmen sudah disampaikan tadi bahwasanya kita sepakat dan kita mendukung yang tinggi terhadap pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat, termasuk juga sustainable keberlanjutan dari inovasi-inovasi yang sudah ada. Dari sisi SDM, Bapak, selain kami melaksanakan instalasi digital kepada teman-teman utamanya di PDKP, ya, instalasi digital itu kami lakukan secara rutin. Namun yang sudah kita gunakan adalah paling dasar atau pedoman. Kita buat perbu, kita buat surat edaran yang rutin kita perbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Kominfo saja sudah melaksanakan, Kominfo pusat sudah merubah nomenklatur namanya dari Kominfo menjadi Komdigi. Itu artinya digitalisasi itu perkembangan sangat pesat. Kita juga tidak boleh ketinggalan. Artinya perkembangan itu kita harus ikuti dengan secara seksama, ya, dengan tidak mengabaikan juga dari sisi keamanan. Sisi aturan kita pegang. Kemudian dari sisi SDM kita laksanakan operasi kita. Selanjutnya Pak, kami sebagai komitmen kami dari waktu COVID kita sudah melaksanakan kerjasama dengan BPSDB Yogyakarta. Jadi di bidang digitalisasinya, penguatan digitalisasinya itu diberikan oleh mereka. Mereka melatih dan kami memiliki MOU untuk menyiapkan 5.000 orang untuk dilatih dari sisi SDM-nya. Kan dari ASN saja. ASN sudah pasti itu ada jalurnya, UMKM ada, PMI ada, ya. Kemudian masyarakat umum yang lain, segmen-segmen yang lain juga ada ininya, ada jalannya. Nah, itu kita lakukan. Kemudian karena tahun berikutnya harus bergilir dengan kabupaten lain, kita tidak mendapatkan sebanyak itu. Namun setiap tahunnya kita rutin mendapatkan. Lebih lanjut di tahun depan kembali kita mendapatkan. Nah, itu sebagai bentuk komitmen kami. Nah, itu literasi digital yang mereka peroleh tersebut bukan hanya satu tempat saja. BPSDM masih, dari Kominfo pusat juga sempat mengasih. Sekarang juga ada, jadi jalur-jalur itu Bapak. Nah, itu dari sisi SDM. Dan untuk diketahui juga di tahun ini Pak, kita mendapatkan peringkat pertama di Bali indeks digital masyarakat digitalisasi. Kita dapat perhatian mungkin bisa ditampilkan ini. Beberapa kembali mungkin prestasi dibilang di kancah nasional dengan meraih penghargaan indeks masyarakat digital Indonesia kategori sangat tinggi dan menjadi yang terbaik di Provinsi Bali dengan skor pasungan 995 di kategori tinggi. Langsung diberikan oleh Kementerian Kominfo langsung, oleh Pak Menteri langsung yang memberikan penghargaan tersebut. Nah, itu dampak dari pelatihan-pelatihan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Langsung kita bisa mengejar target dari sisi SDM. Karena ini penting. Brandware-nya itu sangat penting. Kalau Sakros ada, tapi SDM atau brandware-nya itu nggak siap, ya pasti akan ketinggalan. Lanjut dari sisi pembiayaan, Pak. Nah, sisi pembiayaan, kami dengan tim TAPD, kami coba ambil kecil Kominfo, Pak. Kominfo waktu semasa COVID itu sempat bangunan kami mangkrak, gedung Kominfo kami mangkrak karena ada COVID. Kemudian comment center kami juga tidak jadi. Namun selesai COVID, begitu selesai COVID tidak tanggung-tanggung, kami diberikan dana sebelumnya untuk melanjutkan pembangunan gedungnya. Walaupun ada rasa prestasi, namun kami bisa menyelesaikan comment center kami, gedung Kominfo kami, termasuk juga lalu untuk kami. Ruang server kami juga ada. Bahkan hasil presisi yang kami butuhkan agar server kami menjadi besar itu barang cuma ada di Italia. Itu semuanya disupport oleh rekan-rekan kami dari tim TAPD. Lebih lanjut, secara bertahap beberapa dari SKPD itu kita mengarahkan untuk setiap mereka melaksanakan belajar modal di bidang IT itu mereka berkoordinasinya ke kita ke Kominfo. Mudah-mudahan nanti ke depannya hasil kader kita mungkin bisa dimasukkan dalam tim TAPD atau minimal setiap OPD yang melaksanakan belanja modal itu mereka yang berkaitan dengan digitalisasi itu mereka konsultasinya ke dinas Kominfo. Karena itu bagian dari penilaian SPBD kita juga. Itu sudah ada dalam sistem komputer berbasis elektronik dari Kementerian itu. Lebih lanjut, teknologi dan adaptasi sudah tentu kita tidak boleh ketinggalan. Apalagi sekarang sistemnya adalah sistem AI. Kalau dulu dengan media cetak, TV, contoh ya, sebentar bahasa informasi itu
nunggu waktu 1 hari. Ada media online, ada website, hitungannya dalam 1 jam sudah bisa keluar. Namun sekarang ada media sosial, dalam hitungan detik sudah bisa keluar. Kita ikuti Pak, kita ikuti segmen-segmen tersebut, kita ikuti dari sisi kebebasan informasi. Ya, dari sisi teknologi kita menggunakan AI. Sebenarnya nanti kita bisa gunakan AI BPS, ini nanti lebih bagus lagi. Kalau dulu orang bikin flyer cukup pakai manual, pakai PowerPoint yang masih lama. Tapi sekarang sudah ada Canva, kemudian ada yang namanya ChatGPT dan hal-hal yang lainnya. Itu kita manfaatkan. Kalau tidak, kita pasti ketinggalan. Pasti akan ketinggalan. Nah, itu adaptasi yang kita lakukan sesegera mungkin dan secepat mungkin. Walaupun mungkin kecepatan dari perubahan digitalisasi itu sangat tinggi sekali. Namun kita tidak boleh berubah semangat bahwa harus adaptasi itu sangat penting dan kita juga harus cepat bisa menyesuaikan. Kiranya demikian, jadi mudah-mudahan bisa ada cukup. Terima kasih Pak. Saya langsung saja Pak Anies. Jadi saya sangat apresiasi. Jadi yang sangat responsif terhadap perkembangan tech sehingga banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan terkait dengan terbukaan informasi ini. Saya juga perlu mendalami terkait dengan sejauh mana Badan Audit menyampaikan informasi seperti itu secara serta-merta. Seperti misalnya disebutkan lowongan pekerjaan itu. Jadi lowongan pekerjaan yang disampaikan itu apakah dia secara terus diperbarui dia bagaimana setiap saat ada setiap ada lowongan itu terus diinformasikan. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan BPID ini, apakah setiap desa itu sudah memiliki BPID? Baik, terima kasih mohon izin Pak Anies terkait dengan informasi. Jadi saya bercerita sedikit terkait dengan inovasi di sidang lowongan sarjana atau saking Buleleng. Konsen dan sangat serius sekali dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Masih proses dulu di Buleleng itu yang terjadi di Denpasar. Kemarin waktu COVID vaksin, kenapa Denpasar itu bisa di atas 100% ya? Itu salah satunya adalah warga Buleleng itu masuk datanya divaksinnya di Denpasar. Jadi itu yang menginisiasi kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Sebenarnya dari sebenarnya sudah ada. Dan kemudian masih konvensional yang teman-teman dari Dinas Pendidikan itu memberikan informasi dalam bentuk job fair. Setahun sekali mengandalkan anggaran, karena anggaran kami masih tipis kan. Bayangkan sebenarnya itu luar paling luas di Bali, infrastruktur juga paling tinggi, sehingga kita harus berbagi dengan teman-teman di wilayah ini. Jadi memberikan pada saya. Nah, atas itu pimpinan kami juga berpikir gimana caranya. Ada event selain dari job fair itu kami lakukan di Buleleng Development Festival atau pameran pembangunan. Kami buka khusus lowongan pekerjaan, bukti keseriusan kami. Nah, kemarin itu yang banyak mengisi teman-teman di FPK, lembaga pelatihan kerja, hanya beberapa yang mengisi dari dari teman-teman yang membuka lowongan pekerjaan langsung. Misalnya cari kerjaan di perusahaan air minum ini, di perusahaan di Indomaret, Alfamart, dan beberapa. Dan itu memang ada peningkatan kalau tidak signifikan. Kemudian berlanjut, apa yang harus kita lakukan? Masyarakat sangat menginformasi. Kita anggaran tidak terlalu banyak. Oh, kita memiliki SDM, kita memiliki lingkungan sudah memiliki internet gratis. Masyarakat itu sudah tidak bertanya lagi berapa punya pulsa, tapi berapa punya kuota, di mana ada free wifi. Dan saya rasa masyarakat sangat mudah mendapatkan, apalagi tadi di desa pun sudah ada titik-titik free wifi. Bukan hanya satu titik, bahkan lebih dari satu titik.
2 bisa 3 bisa lebih. Nah, atas dasar itu juga kami inisiasi untuk membuat inovasi ini mewajibkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada lowongannya wajib memberikan informasi tersebut. Wajib. Nah, mereka harus memberikan informasi dan masyarakat harus mungkin untuk mengupdate lowongan pekerjaan tersebut. Itu fungsinya. Kalau itu tidak update, aplikasi tidak berjalan. Mohon maaf, kami dari Komisi akan breakdown. Begitu juga dengan teman-teman yang tidak mau mengintegrasikan aplikasinya dengan Singapura sistem yang kami tadi, kami akan itu akan menyulitkan masyarakat. Tidak boleh ada yang sektoral, dan itu sudah diizinkan oleh pimpinan kami, dan kami punya dasar hukumnya perlu pada sebagai negara dan juga kami sedang merancang perlu juga yang terbaru untuk penyelenggarakan aplikasi. Sisi keamanannya juga ada. Jadi semuanya masih dalam satu kesatuan dan keterkaitan. Bukan kami ikut sektoral bahwa saya semuanya wajib. Dari sisi keamanan kita juga harus amankan. Kalau mereka membela, tentu mereka memiliki tenaga IT atau programmer yang bisa mengamankan aplikasi mereka. Apalagi kalau mereka itu ditinggalkan oleh pembuat aplikasi, mereka akan kebingungan, mereka akan kesulitan. Pasti mereka akan dilakukan ke kita. Nah, itu dasarnya juga. Nah, ini kembali ke terhadap inovasi ini wajib. Kami jujur bahwasanya masyarakat kami juga bisa menunjukkan informasi tersebut. Saya 10% warga kami mencari pekerjaannya di pasar. Banyak ada sebenarnya di jelek, cuman minimnya informasi. Saya sangat menunjukkan itu teman-teman DKI bahwasanya kita harus terbuka terhadap informasi tersebut. Di sistem kami juga di Singapura, selain menampilkan layanan, kami juga menampilkan informasi yang sifatnya publik. Publik itu wajib kita berikan informasi untuk memperkenalkan. Jadi kiranya demikian Pak, artinya komitmen ini harus sudah dilakukan. Kasihan masyarakat Kabupaten Buleleng yang memiliki informasi. Siapa yang paling pertama menguasai informasi? Dia yang bisa menguasai. Lanjut yang di desa, kami sudah masing-masing desa sudah memiliki PPID tersebut, dan secara mungkin juga kami melakukan pembinaan terhadap desa tersebut. Kalaupun kami tidak bisa datang langsungnya, karena jarak dan waktu jauh-jauh ke tempat kami di desa tersebut, kami lakukan secara virtual. Mereka juga sudah memiliki tenaga IT, dan perangkat desanya itu sekarang bukan diwajibkan ya. Nah, dihimbau setiap mereka mengangkat perangkat desa, mereka testingnya itu juga selain di testing itu juga berumur. Testingnya itu adalah 30% harus menguasai. Digital kan nilainya 30%, namun dia testingnya berada di bawah terkait dengan kemampuan digitalisasi. Itu dilakukan oleh teman-teman kami di desa. Kami sambut dengan baik, kami terima di lapangan untuk kami testing, tapi tidak berada di desa. Jadi kemarin saya mendalami juga terkait dengan informasi tenaga kerja ini kan sudah update dan saya sudah dengan perusahaan tadi. Nah, itu kaitannya kenapa saya menanyakan apakah setiap desa sudah punya PPID ini, karena barangkali sistem saking wilayah ini bisa terintegrasi desa sehingga masyarakat yang mencari pekerjaan yang ada di desa juga bisa akses. Itu kaitannya sama. Masuk kami Pak. Ini mohon Pak ini juga ini. Terima kasih Pak Kades. Jadi sudah dijawab dengan lengkap. Mungkin masih ada waktu 7 menit, Ibu silakan. Ketika kami visitasi di kantor di dinas Dukcapil Silanyama, di dinas perumahan, di sana di Dukcapil itu ada beberapa aplikasi, dan ini terjadi memang seperti apa yang akan disampaikan, memang ada sektoral semua OBD buat aplikasi. Nanti jadi tinggal ini lagi membuat tadi punya ini rekaman baru. Nah ini kami tentu sangat mengapresiasi bahwa akan ada satu aplikasi Singapura di Kabupaten Buleleng, dan memang menjadi kewajiban daripada
tidak bisa kita abaikan bahwa setiap tahun juga di samping penanganan web itu sendiri dan juga menangani, merawat dan juga SDM. Ini juga dapat dianggarkan terkait dengan SDM karena kita pahami bahwa mutasi adalah keniscayaan. Saya kira itu aja pendalaman saya dan pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih atas informasi. Mungkin masih ada waktu Pak Kadis, dari saya mungkin ada beberapa yang belum tadi Pak Dewo dan Pak Rakan saya terkait dengan keberlanjutan itu ya. Kalau kita bicara keberlanjutan, filosofinya pasti filosofi produktivitas. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Mungkin ke depan selama ini mungkin Bapak Kadis di Kominfo sudah mengalokasikan tentang perubahan kapasitas PPID, apakah itu untuk pelatihan kehumasan atau untuk pelatihan tentang jurnalistik, tentang MC barangkali atau mungkin pemberitaan peliputan dan sebagainya di situ mungkin sudah dilakukan, termasuk juga diklat terkait PPID desa. Kalau itu sudah pernah dilakukan, kedepannya akan bisa berlanjut bila mungkin lagi bila perlu lebih ditingkatkan. Karena ini terkait juga dengan penganggaran pendanaan. Mudah-mudahan setelah pimpinan daerah baru mungkin komitmennya bisa lebih dari yang sekarang. Karena yang sekarang saja dengan PJ, Pak PJ juga sudah bagus kita bisa diterima di rumah jabatan, bahkan banyak sekali diskusi sampai sore waktu itu dengan Pak Kadis. Mudah-mudahan ke depannya terkait dengan keberlanjutan ini dalam pengembangan kapasitas dan penganggaran terkait dengan keterbukaan informasi bisa lebih ditingkatkan ya. Nah, itu saran ya. Kemudian ada pertanyaan saya terkait dengan di tahun-tahun yang lalu kan ada di Diskominfo Santi tim penangkal masih sekali artinya tidak sampai berlanjut ketika ada dan sebagainya ya, sampai ya artinya ada yang sampai akunnya diambil alih sempat kita lakukan tapi harus mengalami kita kerjakan ya. Ada yang beberapa persen kembali, ada yang tidak, ada yang kena kasus pinjol juga ada. Nah, sama dengan kembali ini juga ada. Yang paling sering itulah yang mengatasnamakan. Kita lakukan pendidikan informasi keamanan cyber kepada masyarakat kami dan juga kami para pejabat-pejabat yang ada di wilayah. Mereka mengambil profil yang yang biasanya diambil. Setelah itu mereka beri nomor baru, kemudian dia pakai profil itu. Kemudian dia salah satu profilnya itu bisa dihubungi untuk yang punya uang, yang ada ini semuanya. Dan mereka itu bermutasi cukup hebat ya, cepat ya. Dia misalkan dari orang Jawa dia bisa menjadi bahasa Bali sampai dipelajari. Kebiasaan kita di Facebook mungkin orang ini, namanya salah satunya diketahui itu namanya Wayan ini, manggilnya Mbok. Nanti di WA dipanggil Mbok juga orang itu. Tapi di Komunitas Santi Buleleng ada SDM yang mampu ada. Kita lakukan lebih kepada pencegahan. Itu lebih pada pencegahan dan produk setiap hari itu ada literasi keamanan digital. Kita hapus setiap harinya, kita sebarkan. Jika ada modus-modus terbaru segera kita sebarluaskan. Maka juga kita akan buatkan konten-konten video yang menarik supaya masyarakat akan tertarik untuk melihat bukan hanya sekedar baik saja. Terima kasih Pak Kadis, jadi sudah lengkap paparannya sudah cukup bagus. Kalau anggaran di kami sudah lengkap. Kalau untuk indeks kepuasan masyarakat misalnya terkait dengan aplikasi-aplikasi yang tadi, apakah itu ada di masing-masing OPD atau mungkin di Kominfo? Masing-masing OPD ada ya aplikasi masing-masing OPD. Ini kepuasannya di sana. Ada di sana nih. Bagus, jadi sudah lengkap, bagus sekali. Mudah-mudahan filosofi produktivitas itu bisa betul-betul kita realisasikan nih. Apresiasi saya tutup dengan sebuah pantun terhadap
diskon pesan di Buleleng, ke pasar Buleleng membeli kata pulangnya boncengan sama kayak Mira. PPID Buleleng memang hebat, terbukti semua stafnya ceria. Terima kasih. Biasa. Saya ini dengan Om Santi. Oh, Santi.